Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ira Ardila Kristiana, NIM 210B1384. Saya berasal dari Stikes Mitra Husada Karanganyar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Adina Afifah dari Stikes Mitra Husada Karanganyar, NIM 210B1389 dari Prodi B3 Kebidanan semester 1. Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945, penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Undang-Undang 1945 merupakan dasar konstitusi negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai yang hendaknya dapat diterapkan masyarakat, sedangkan Undang-Undang 1945 memuat dasar hukum yang bentuknya tertulis. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila dasar negara bersifat kuat, tetap, dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Anelia keempat. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, mengutip dari buku Pendidikan Pancasila 2019 karya Irawati, pembukaan Undang-Undang 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Khususnya bagian pembukaan sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat berpisahkan, dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan Undang-Undang 1945 adalah raganya. B. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945. Hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan undang-undang merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang 1945, sedangkan hubungannya organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang 1945, pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang ditetapkan dalam bentuk tubuh. Keempat pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pokok pikiran pertama berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua berintikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran ketiga berintikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berdaulat rakyat berdasarkan atas kerakyatan yang permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pokok pemikiran kedua merupakan kausa finalis dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa setiap negara yang berbentuk ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus bersyarat atas kedaulatan rakyat permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat menurut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah. C. Implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Dalam bidang politik, pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran
dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. 1. Pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara ialah orang-orang berbangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28A sampai 28J ini membahas tentang hak asasi manusia, mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya secara umum. Dalam bidang ekonomi, di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat dan menang, sehingga lazimnya perkembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jalan kepentingan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatannya, yaitu ekonomi yang humanistik, yang berdasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. 4. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dalam bidang sosial budaya, dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendak didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam bidang bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti klimaks proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nasional sosial budaya dalam masyarakat, sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memperhatikan, antara lain amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 ayat 6 pasal-pasal tersebut. Dalam bidang hankam, negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum dengan tegaknya akhlak warga negara pada diberlakukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan